Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Lagu, silakan kalian nyanyikan lagu wajib 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu 17 Agustus. Kita lanjut pembelajarannya. Kita masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, ini kalian lihat gambar apa ini? Bambu ya, betul. Nah, coba kalian baca teks berikut. Pohon bambu. Tanaman bambu termasuk suku rumput-rumputan. Bambu memiliki batang yang berruas-ruas dan berongga. Bambu dapat menahan larutnya tanah dari kikisan air, sehingga mencegah terjadinya erosi. Bambu dapat tumbuh lebih cepat dari tanaman lain. Ada yang pertumbuhannya mencapai 40 cm per hari dan mencapai ketinggian 37 meter. Hal ini disebabkan di bagian buku bambu terdapat jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Bambu dapat bertahan hidup walau kekurangan air. Bambu bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya sampai mendapat pasokan air yang cukup. Tunas bambu mempunyai rambut halus atau geluggut yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Rambut halus itu melindungi tumbuhan bambu sehingga dapat tumbuh menjadi bambu tua. Pada saat masih muda, hampir seluruh batang bambu terbungkus oleh rambut halus. Namun setelah tua, rambut halus itu hilang dengan sendirinya. Setelah rambutnya hilang, bambu siap ditebang dan dapat dimanfaatkan. Rambut halus yang dimiliki tanaman bambu merupakan contoh bentuk adaptasi tumbuhan agar dapat bertahan hidup. Rambut halus tersebut berfungsi untuk pertahanan diri. Bagaimana contoh bentuk adaptasi tumbuhan lainnya? Tumbuhan memiliki habitat yang berbeda-beda. Setiap tumbuhan yang hidup di suatu lingkungan memiliki adaptasi khusus yang berbeda dengan tumbuhan yang hidup di tempat lain. Berikut ini contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Nah, kalian silahkan baca kembali teks ini dan kalian juga bisa buka buku tematiknya, tema 2-nya ya.
supaya menambah pengetahuan tentang bambu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ciri khusus tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan ini memiliki ciri khusus. Coba kita lihat dan perhatikan tumbuhan apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada seropit, jenis seropit. Seropit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Ciri-ciri seropit adalah sebagai berikut. 1. Lapisan permukaan tubuh dilapisi oleh lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Daunnya kecil, bahkan berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Akarnya sangat panjang yang berfungsi untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Batangnya tebal, berfungsi menyimpan cadangan air yang banyak. Contoh seropit adalah khusus pohon kurma dan lidah buaya. Ini ya, gambar lidah buaya. Selanjutnya ada tumbuhan hidropit. Adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Ciri-ciri hidropit adalah sebagai berikut. Terapung di atas air, memiliki daun yang lebar, mempunyai tangkai yang mengambung, berisi udara sehingga mengapung. Contoh hidropit adalah teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung ya. Ada hidropit. Hidropit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Hidropit banyak tumbuh di hutan hujan tropis. Ciri-ciri hidropit adalah sebagai berikut. Daunnya tipis dan lebar. Pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata sehingga proses penguapan air berlangsung cepat. Contoh hidropit adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, ini gambar tumbuhan paku. Selanjutnya adalah tumbuhan halopit. Halopit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Halopit tumbuhan di pesisir pantai. Ciri-ciri halopit adalah sebagai berikut. Pada akar terdapat filter yang menyaring masukan garam yang berlebihan. Kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Contoh halopit adalah berbagai jenis tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai. Baik anak-anak, dari bahasan ini mungkin kalian banyak sekali sebetulnya tumbuhan yang masuk pada kategori seropit, hidropit, higropit, dan helopit. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan tumbuhan yang lainnya. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi tumbuhan-tumbuhan itu beredar, berkembang, tumbuh besar di daerah-daerah, termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia ini kita akan belajar tentang tokoh dalam proklamasi Indonesia ya. Coba perhatikan siapa saja tokoh dalam proklamasi Indonesia. Jadi Indonesia ini merdeka itu berasal dari para pejuang-pejuang tokoh proklamasi. Baik, kita bahas selanjutnya. Nah, ada Insinyur Soekarno. Kita tahu Presiden Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kalian bisa baca profil Insinyur Soekarno, hanya sebagian kecil saja. Kalian bisa cari informasi di media sosial lainnya berkenaan dengan presiden kita yang pertama. Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno putra kedua dari Bapak Raden Sukerni Sosrodiharjo. Soekarno seorang kepala sekolah dan ibunya seorang putri dari Bali. Sejak kecil sudah tampak bahwa Bung Karno memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pada tahun 1927, Insinyur Soekarno bersama dengan Mr. Ishak Cokrodhisuryo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunaryo mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. PNI berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sering keluar masuk penjara, namun hatinya tetap teguh
Bung Karno pernah berkata, seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran sama. Sebagai seorang tokoh pejuang, penderitaan yang dialami tidak melumpuhkan daya juangnya. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Karno bersama Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Mereka dikenal sebagai 4 serangkai. Nah, ini yang berjuang ya. Kalau Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden pertama. Terus ada di sini Ki Hajar Dewantara, itu bapak dari pendidikan ya. Selanjutnya bersama Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan tenang dan hikmah dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Aklamasi itu adalah secara ditunjuk ya oleh beberapa tokoh. Ada secara aklamasi, ada secara voting. Kalau voting adalah secara pemilihan umum yang seperti sekarang ini dipilih oleh rakyat presiden. Tapi pada masa transisi dari masa penjajahan kemerdekaan, maka tokoh yang menonjol pada waktu itu banyak berkiprah untuk bangsa dan negara adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Maka berkesepakatanlah seluruh para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia untuk menunjuk Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden pertama secara aklamasi. Baik, selanjutnya adalah tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno disebut Dewi Tunggal Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah tokoh proklamator Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebagai mahasiswa di Belanda, Bung Hatta sering mengadakan pertemuan dengan para pemuda Indonesia yang belajar di sana. Mereka bergabung dalam perhimpunan mahasiswa. Mereka terdiri atas Muhammad Hatta, Nazir dan Pamuncak Ali Sastro Mijoyo dan Abdul Majid. Perhimpunan mahasiswa kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta menjadi sebagai ketua redaksi majalah Indonesia Merdeka yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PNI baru yang dipimpin Mr. Sartono. Bung Hatta kemudian ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Selanjutnya Bung Hatta dipindahkan ke Banda Neira, Pulau Banda pada tahun 1942. Bung Hatta kembali ke Jawa bersama dengan Bung Karno. Bung Hatta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Bung Karno menjabat presiden, Bung Hatta menjabat wakil presiden. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Bung Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Bung Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah ada Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah istri Bung Karno. Fatmawati lahir di kota Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Ayahnya bernama Hasan Din dan ibunya bernama Siti Satjah. Sejak kecil Fatmawati sudah hidup dalam suasana perjuangan. Fatmawati ikut berjuang di samping Bung Karno.
Bahkan Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk upacara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat adalah Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe dekat Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo mengawali pendidikannya di ELS, Sekolah Dasar Zaman Belanda. Zaman Belanda ya, hebat itu. Jakarta. Ahmad Subarjo melanjutkan pendidikannya ke HBS, Sekolah Lanjutan Zaman Belanda, Jakarta, kemudian melanjutkannya ke Sekolah Jurusan Hukum di Belanda dan lulus pada tahun 1933. Zaman dulu itu perguruan tinggi ada di Belanda, di Indonesia belum ada dulu itu, tahun 1933. Tapi sekarang banyak perguruan tinggi, termasuk di Skop juga ada. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berperan dalam melakukan perundingan dengan tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para tokoh pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan secepatnya. Kemudian dengan syarat Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo adalah Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Karena kedekatan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Tadashi Maeda, maka rumah Laksamana Tadashi Maeda dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi sehingga luput dari perhatian pasukan Jepang di Jakarta. Yang kelima adalah Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang tentara angkatan laut Jepang. Ia melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ia ditangkap sekutu dan ditahan selama 1 tahun karena dianggap membantu perjuangan bangsa Indonesia. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Jepang tahun 1947. Sayuti Melik merupakan tokoh pengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari naskah tulisan dengan tangan asli. Mesin tik yang digunakan merupakan pinjaman dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Kandeler. Yang ke berapa ya? 5, 6, 7 ya, ke-7 berarti. 7. Latif Henderningrat dan Suhud. Latif Henderningrat merupakan seorang prajurit peta yang berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih saat proklamasi. Demikian pula Suhud, sebelum pelaksanaan proklamasi ia turut menyiapkan perlengkapan yang diperlakukan saat proklamasi. Bersama Latif Henderningrat, Suhud mengibarkan bendera merah putih dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah BM Diah. BM Diah atau nama panjangnya Bahrudin Muhammadiyah adalah seorang tokoh yang banyak berkecimpung dalam dunia kewartawanan. Namun aslinya sesungguhnya hanyalah Bahrudin. Ia kemudian menambahkan nama ayahnya. Selamatnya dari BM Diah kemudian melanjutkan pendidikan ke Taman Siswa di Medan. Pada usia 17 tahun, BM Diah pergi ke Jakarta dan belajar di Satrian Institute yang dipimpin oleh Douwe Dekker. Ia mengambil jurusan jurnalistik, namun ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari Douwe Dekker. BM Diah merupakan salah seorang tokoh yang berperan dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai wartawan, ia menyiarkan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh tanah air. BM Diah juga menemani Sayuti Melik saat mengetik naskah proklamasi.
Nah, dari pembelajaran tadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tapi sebelumnya ada tugas yang kalian boleh isi ya. Yang pertama adalah bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, sebutkan manfaat tumbuhan bambu bagi manusia. Yang ketiga, buatlah tabel seperti berikut dan isi jawabannya. Ini contoh ada adaptasi tumbuhan xeropit, hidropit, helopit, hidropit, ciri-cirinya dan contoh tumbuhannya. Tadi sudah dijelaskan, tinggal kalian menyimaknya. Yang kelima, carilah jawaban yang tepat pada soal berikut. Aku banyak tumbuh di hutan tropis. Permukaan daunku memiliki banyak stomata. Aku adalah tumbuhan. Aku banyak tumbuh di rawa-rawa. Aku dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Aku adalah tumbuhan. Aku tumbuhan di pesisir pantai. Aku disebut juga mangrove. Aku adalah tumbuhan titik-titik. Tumbuhan berakar panjang dan daunku berduri. Daunku bisa diolah menjadi minuman. Aku adalah tumbuhan titik-titik. Aku tumbuhan di tempat kering dan panas. Buahku manis dan enak dimakan. Aku adalah tumbuhan. Nah, sini nanti kalian cari jawabannya mana yang termasuk, tinggal ditulis saja. Jawabannya nanti ditulis di buku tulis dan dikirimkan. Soal nomor 5, carilah jawaban yang tepat pada soal berikut. Wanita ini bernama titik-titik. Beliau lahir di kota titik-titik. Beliau juga merupakan istri dari siapa? Perannya menjelang kemerdekaan itu apa yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan? Ini gambarnya. Beliau adalah seorang tokoh berkebangsaan yang bekerja sebagai tentara angkatan laut. Ia pernah ditangkap karena membantu perjuangan rakyat Indonesia. Namun beliau tidak takut dan ikut berperan untuk menyusun naskah proklamasi. Tokoh ini dikenal sebagai seorang yang bekerja di bidang jurnalistik. Beliau bernama, peran yang penting antara lain proklamasi kerusuhan berdiri di tanah air. Nah, ini diisi dengan titik-titik ini diisi dengan ini sini. Ada ya kata kuncinya. Tinggal kalian pindahkan mana yang cocok dengan jawaban itu. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Tokoh-tokoh berikut berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Tulislah nama dan peran mereka masing-masing. Ini gambarnya siapa, perannya sebagai apa. Ini kedua, yang ketiga ini. Nanti kalian tulis ya perannya. Semua soal ditulis. Terima kasih. Cukup sekian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian sukses selalu. Salam kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi